Di video kali ini kita akan membahas tentang Pondok Pesantren Al-Ghazini, di mana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu terjadi musibah yang menimpa saudara kita ya, di Pondok Pesantren Al-Ghazini, di mana musola Pondok Pesantren Al-Ghazini yang 3 tingkat itu runtuh, kemudian menimpa ratusan santri yang sedang melaksanakan ibadah sholat asyar, dan kemudian menewaskan puluhan santri. Dan kenapa kami baru membahas sekarang? Sebenarnya kami sebelumnya berpikir ya, dan ya, memutuskan untuk tidak membahas permasalahan ini ya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, terutama untuk menjaga perasaan ya, karena ada perasaan-perasaan yang harus dijaga dari saudara kita di Pondok Pesantren Al-Ghazini ya. Terlepas dari apa yang melatar belakangi terjadinya musibah tersebut ya. Lebih-lebih ada berita-berita yang menyatakan bahwa musibah tersebut terjadi karena memang konstruksi bangunan musola tersebut tidak sesuai ya. Konstruksinya tidak untuk 3 lantai ya, akan tetapi dibangun 3 lantai, sehingga pondasi atau pilar-pilar itu tidak kuat untuk menopang bangunan musola tersebut, sehingga runtuh ya. Lebih-lebih ada berita yang seperti itu ya. Ya, terlepas benar atau tidaknya yang seperti itu ya, yang jelas ada perasaan yang perlu dijaga ya, terutama ya pengurus Pondok Pesantren Al-Ghazini ya. Karena meskipun salah ya, meskipun salah, biasanya orang itu ya ketika tertimpa musibah, meskipun salah ya, dia akan lebih merasa bersalah, akan lebih merasa bersedih, akan merasa tertekan apabila ada pihak-pihak yang justru menyalah-nyalahkan ya. Maka itu akan ya menjadi beban moral, beban mental bagi mereka ya. Sementara mereka sudah merasakan sedih ya, sesalah apapun ya, ketika tertimpa musibah pasti sedih, nggak mungkin nggak sedih ya. Ya, terlepas itu benar atau tidak ya, yang melatar belakangi terjadinya musibah tersebut, apakah memang karena konstruksi yang tidak sesuai dan sebagainya, atau murni karena itu musibah, wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas itu sudah runtuh ya. Apapun yang melatar belakangi ya, tidak perlu kita untuk mencari siapa yang salah di sini ya. Yang perlu untuk kita sikapi di sini, apakah kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari terjadinya musibah tersebut. Dan menurut kami ya nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya sekarang ini ya, menentukan atau mencari-cari kesalahan, karena itu sudah terjadi, tinggal ngambil pelajaran saja ya. Dan kami tertarik untuk membahas ini karena melihat video dari Pak Mahfud MD yang membahas tentang Pondok Pesantren Al-Ghazini ya. Dan video ini sifatnya ya kami niatkan untuk berbagi ya, karena sedikit banyak kami juga pernah merintis pondok pesantren dari nol sampai kemudian memiliki bangunan-bangunan yang ya cukup megah lah ya. Coba kita lihat dulu video dari Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam suasana duka dengan peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran, Sidoarjo, yang menewaskan sampai hari ini tercatat 67 orang korban. Kita mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Ya. Tentu pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan
bahwa peristiwa Al-Qusini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya, itu mungkin iya, dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren, jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi, ya. Itu yang aslinya, kita tidak tahu yang futuran itu, yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu. Lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Karena pesantren itu pada dasarnya kan menampung orang untuk belajar tanpa bayaran tertentu, dan biasanya pembangunan gedung-gedung itu berdasar semacam wakaf atau bisyarah, hadiah, yang kemudian dikumpulkan oleh kiai, dibangun 1 kamar, besok 1 kamar lagi, besok di tempat yang agak jauh dibangun 1 bangunan lagi. Itu bertahap sesuai dengan berkumpulan atau datangnya dana-dana yang bertahap itu. Nah, oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik, karena uangnya yang tidak menyatu itu, atau tidak satu paket. Uang itu selalu datang berceceran atau bertahap gitu. Nah, saya teringat pada tahun 2009 sebagai ketua MK, pada tanggal 31 Maret tahun 2010 saya membatalkan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan ini antara lain menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan itu harus terdaftar dan mengadministrasikan kekayaannya di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti masalah pertanahan, perizinan bangunan, dan laporan keuangan yang tertib kepada pemerintah, dengan ancaman kalau sebuah lembaga pendidikan itu melanggar aturan itu bisa ditutup dan diambil alih oleh pemerintah. Nah, undang-undang ini bagus dulunya, idenya bagus, tapi sebagai bekas santri di pesantren, undang-undang ini saya batalkan, atau kami MK membatalkan. Karena apa? Karena kalau dengan aturan itu pesantren bisa tutup. Pesantren itu umumnya tidak punya pembukuan yang tertib, karena kalau ada orang datang ngasih uang, ada orang datang ngasih semen, ada orang datang bilang mau nyumbang kayu dan sebagainya, dan itu hadiah kepada kiai pribadi. Sehingga kalau mau dilihat satu rancangan yang utuh dari sebuah rencana bangunan itu tentu tidak mudah. Sehingga saya katakan undang-undang itu tidak menguntungkan bagi pesantren, pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang sangat berjasa kepada Republik ini, mendidik anak bangsa, mengantarkan pula ikut membantu membangun negara kesatuan Republik Indonesia dari merdeka sampai mengisi dengan pembangunannya. Saya masih ingat undang-undang itu digugat oleh 5 kelompok masyarakat, sehingga nomor keputusannya pun dari MK ada 5, nomor 11, 14, 21, 126, 136 tahun 2009. Nah, saya ingin mengingatkan ini, mari kita berpikir dengan penuh kearifan, dengan memaklumi apa yang sebenarnya terjadi, bukan harus membenarkan, tapi memaklumi dan memberi pertimbangan-pertimbangan bahwa di negeri ini kita sedang mengarah pada satu cara-cara penyelesaian yang arif sesuai dengan budaya kita, akan masuk di dalam tata hukum kita, yaitu restoratif justice, ya, keadilan yang arif lah sesuai dengan adat budaya kita. Jangan sampai pesantren dipojokkan. Tentu kedepannya pesantren ya harus kita arahkan bersama-sama. Kalau ada bangunan-bangunan besar dan sebagainya, pembukuan dan sebagainya, supaya mulai diperbaiki secara pelan-pelan. Meskipun pada dasarnya dimanapun pesantren itu biasanya ya milik kiai, karena dulu
kiai yang mendirikan, tanahnya sendiri, lalu kalau ada wakaf diserahkan ke kiai juga, bukan ke yayasan, sehingga pembangunannya pun lalu kiai sebagai pengasuh gitu kadangkala tidak bisa gitu membangun dengan sempurna seperti di dalam tata aturan yang ditentukan oleh pemerintah dalam pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Kita selain restoratif justice juga punya prinsip kemanfaatan hukum. Kita berharap apapun, proses hukum apapun yang akan dilakukan terhadap pesantren ini, pertama tidak memojokkan pesantren, ya. Iya, kita perbaiki bersama-sama, tidak menyalah-nyalakan pesantren juga yang terlalu jauh gitu. Karena hukum itu selain perlu untuk kepastian karena ada aturan, juga harus ada keadilan sesuai dengan hati nurani, tapi juga di samping itu harus ada kemanfaatan. Nah, ini yang saya harapkan penyelesaiannya untuk pesantren Al-Khazini Buturan Sidoarjo, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan penuh kearifan dan keindonesiaan kita yang kaya dengan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyimak video dari Pak Mahfud MD, dan kami sampaikan sekali lagi, video ini kami buat bukan untuk menyalahkan pihak manapun, ya, tapi untuk berbagi pengalaman, sedikit pengalaman yang kami miliki, ya. Kami pernah merintis pondok pesantren juga, ya. Jadi Pak Mahfud MD tadi menyatakan bahwa memang adanya kesalahan konstruksi, ketidaksesuaian konstruksi bangunan sehingga menyebabkan bangunan musola tersebut runtuh. Dan kalau memang ada celah hukum, ya silahkan kita serahkan kepada pihak berwenang, ya kita berbagi saja pengalaman, ya. Memang benar yang disampaikan Pak Mahfud MD, kultur pondok pesantren itu kebanyakan memang ya membangun itu nyicil, ya semampunya, step by step, dari bangunan ya semampunya dulu, ya. Ada modal untuk membangun satu lokal, ya sudah bangun satu lokal, yang penting bagaimana pondok pesantren ini bisa berjalan, ya, bangun satu lokal dan sebagainya, ya. Tapi kalau pengalaman kami, ya, ketika merintis pondok pesantren, kami pernah diberikan tanah wakaf, ya, ya bukan kami sih, ya, ada yayasan yang diberikan tanah wakaf, dan kemudian kami diajak untuk bergabung untuk membuat pondok pesantren. Dulunya tanah wakaf itu masih berupa perkebunan, ya, dan kemudian ya singkat cerita kita buka dan kemudian kita buatkan set plan, ya, kita buatkan set plan, ya, bagaimana nanti bangunan-bangunan yang ada di sana, ini untuk asrama, ini untuk lokal, ini untuk masjid, ini untuk kantor dan sebagainya, dibuatkan set plan, ya, dan set plan itu tentu untuk jangka panjang. Karena ya kita membuat pondok pesantren, ya itu kan niatnya ya kalau bisa beroperasional sampai, ya lumrahnya ngomong hari kiamat lah, ya. Sampai kiamat kalau bisa tetap beroperasional, ya lumrahnya ngomong. Artinya ya sampai kapanpun, ya harapannya pondok pesantren itu tetap beroperasional. Meskipun kita yang mendirikan saat ini ya sudah nggak ada, mungkin ratusan atau mungkin jutaan tahun, ya sudah nggak ada, tapi pondok pesantren itu harapannya masih terus beroperasional, ya harapannya kan seperti itu, ya. Jadi kalau menyimak dari apa yang disampaikan Pak Profesor Mahfud MD tadi, artinya bangunan tersebut memang tidak ada set plan-nya, ya, karena dikatakan Pak Mahfud MD tadi ya membangun semampunya, ya memang seperti itu, ya membangun semampunya dulu. Ada modal, ya, karena kalau kita lihat di pondok pesantren Al-Ghazini kan lokasinya ya nggak terlalu besar, ya. Itu ada modal untuk bangun, ya, untuk satu lantai, ya satu lantai dulu. Nanti naik 2 lantai, nanti naik 3 lantai. Kalau tanpa set plan itu salah besar. Ya, harus dengan set plan. Ya. Karena ya kita menentukan semaksimal mungkin nanti ini bangunan akan berdiri berapa lantai. Maka kita buatkan konstruksi bangunan yang memang dibuat untuk menopang bangunan sekian lantai tersebut, ya.
Kalau kita membangun seadanya, bangun satu lantai, nanti ada orang yang memberikan infak, ya, memberikan bantuan, apapun bantuannya, material kah, uang kah, kemudian kita ingin menambahkan bangunan, kita main tinggikan saja, ya itu salah besar, tanpa perhitungan konstruksi yang sesuai. Ya. Dan kalau terjadi runtuh, ya kita nggak bisa pasrah, nggak bisa mengkambing hitamkan takdir, ya, nggak bisa. Kecuali kita sudah membuat konstruksi yang sesuai, kemudian bangunan tersebut ya karena sesuatu qadarullah runtuh, maka kita bisa mengatakan itu takdir sudah. Ya, karena memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengondisikan bangunan tersebut. Ya, ya kita analogikan. Ya, kalau kita bisa berenang, ya, kemudian ada sungai yang harus kita seberangi, dan kemudian kita ya berusaha untuk menyeberangi, dan secara perincian itu memang sesuai, ya, dan memang kalau bisa berenang insya Allah secara perhitungan itu bisa sampai ke seberang, kemudian kita nyebrang dengan berenang, ya, dan kemudian kita ternyata tenggelam, kita bisa pasrah dengan takdir. Ya, kita sudah mengukur sesuai kemampuan dan kita pun bisa berenang, punya modal untuk menyeberangi. Ya, ternyata masih tenggelam juga, kita pasrah dengan takdir. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa berenang, ingin menyeberang sungai, ya, yang seharusnya itu diseberangi oleh orang yang bisa berenang, kok dia nekat nyemplung, itu namanya bukan takdir. Kalau sampai tenggelam, itu namanya mati konyol, ya, sama dengan bundir, ya kan, seperti itu juga bangunan, ya. Jadi kami dulu membuat set plan untuk jangka panjang, ya, dan kemudian ya sama, membangun seadanya dulu, ya, kuat pondasi dulu, ya sudah kita buat pondasi dulu, ya, kemudian berselang waktu ada musinin yang membantu, ya kita buat bangunan untuk lantai pertama, lantai dasar, kemudian ada lagi bantuan, kita naik lantai kedua, ya, dan seperti itu, ya, alhamdulillah sampai sekarang pondok pesantrennya sudah berdiri megah, ya. Ya, sudah ratusan santri yang ada di sana. Meskipun kami sudah nggak bergabung lagi di pondok pesantren tersebut, ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menurut kami, ya, kami lebih maslahat untuk ya DRS, ya, di rumah saja. Jadi kami memutuskan untuk ya sudahlah di rumah saja. Ya. Jadi kalau masih bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa bantu ya sudah, itu aja. Ya. Tapi dari awal kita sudah membuat set plan, dimaksimalkan. Lebih-lebih kalau kita lihat di pondok pesantren Al-Ghazi ini itu kan lokasinya sempit. Artinya expand bangunan itu, ya, penambahan bangunan itu kan nggak bisa melebar, yang ada naik. Maka konstruksinya itu dibuat ya semaksimal mungkin untuk menopang bangunan, ya diperinci kalau kuat berapa lantai, ya dibuat konstruksi yang seperti itu. Dan kalau memang nggak mampu, ya udah nggak usah diteruskan bangunannya. Ya kuatnya 2 lantai, ya sudah 2 lantai, nggak usah dilanjut. Kalau pengen lanjut harus merombak pondasinya, ya, harus dirombak. Kalau nggak dirombak ya jelas bakal roboh, pondasi nggak kuat, ya jelas roboh, ya. Kami sama sebenarnya, ya, membuat bangunan itu ya seadanya dulu. Bahkan bangunan musola, ya, kami buat dari papan seadanya sebelum ya ada bantuan, kemudian bisa membuat musola yang permanen, masjid yang permanen. Bangunan lokal pun seperti itu juga, kami buat dari papan, dindingnya setengah, ya, sebelum mampu membuat gedung yang permanen, yang 2 lantai dan sebagainya. Nah, meskipun sudah ada 2 lantai, ya, kemudian karena dulu ada pertimbangan untuk menambah santri, ya akhirnya kami buat lokal seadanya, ya, dari papan, ya, kemudian lantainya juga nggak keramik, seadanya dulu, semampunya dulu. Bahkan perumahan guru ya sudah dari kayu dulu, belum mampu untuk membuat bangunan yang permanen, ya seadanya dulu, ya. Tapi set plan-nya itu sudah ada, dan nanti step-nya tuh sudah ada, step setelah bangunan ini, nanti bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, sehingga bangunan-bangunan yang didirikan darurat tadi untuk seadanya dulu itu tadi, ya, itu seandainya nanti ada pembangunan, akan meneruskan pembangunan yang sudah di set plan-nya itu, ya, maka ini nggak mengganggu, nggak harus membongkar bangunan ini dulu,
Ya, seperti itu. Itu kalau tanahnya luas ya. Kalau tanahnya sempit seperti Pondok Pesantren Al Ghazini, ya harus set plan-nya harus benar-benar maksimal seharusnya malahan. Jangan membangun ya kuat satu lantai, bangun satu lantai, nanti ada modal lagi kok ditambah dua lantai, sementara konstruksi pondasinya itu nggak sesuai. Maka itu cari masalah, ya cari masalah. Jadi harus benar-benar ada set plan. Ya, jangan sampai tidak ada set plan. Karena kalau menyimak penjelasan dari Pak Mahfud MD tadi, ya bagi kami itu memang nggak ada set plan-nya kalau seperti itu ya. Karena ya membangunnya nyicil-nyicil, tapi nambah. Ya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ya nambah-nambah. Ya sekarang kalau misal ada modal, ya kasaran ngomong ya, 200 juta itu hanya untuk pondasinya saja. Ya sudah, 200 juta itu untuk pondasinya saja. Jangan dibuat satu lantai. Kemudian ke depan mau nambah lantai lagi, jangan. Ya. Mampunya pondasi, ya sudah pondasi dulu. Belajar, ya sudah di tempat yang darurat. Ada musola ya di musola. Ya, kalau memang lokalnya terbatas ya dibuat shift-shiftan, ya seperti itu. Ya, daripada nekat membangun seperti itu, tapi nanti malah ya runtuh karena nggak sesuai. Ya, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.